Oke, kita cek Windows Explorer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim kabil khair. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa sholli Amma ba'du. Kami hormati dosen pengampu media pembelajaran satu Dr. Tufa Dede dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan dan juga saya cintai. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini saya kebagian mendapatkan tugas untuk menampilkan video berbasis video, yakni tentang tema sholat qashar dan juga sholat jamak. Pokoknya mari kita akan bahas. Ya, sholat qashar dan juga sholat jamak ini memiliki pengertian yang berbeda. Apa itu pengertiannya? Yakni sholat qashar adalah sholat yang mana meringkas jumlah rakaat sholat fardu. Dalam artian fardu itu sholat yang wajib, yang mana itu berbilang 4 rakaat, diringkas menjadi 2 rakaat, yang mana di sini dikhususkan bagi orang yang dalam keadaan perjalanan, ini safar. Dan juga sholat jamak itu adalah menggabungkan 2 sholat fardu, yang mana sholat fardu itu dalam satu waktu. Nah, ini bisa dilakukan dengan mendahulukan dan juga bisa diakhirkan, yang dikenal dengan jamak takdim dan juga jamak takhir. Sebenarnya di sini niat sholat qashar. Sebenarnya niat sholat qashar itu, contoh niat sholat qashar itu sholat fardu yang bisa diqashar, dalam artian bisa disingkat menjadi 2 rakaat, yakni duhur, asar, dan isya, rakaat yang berbilang 4. Selain itu tidak bisa, maka yang bisa diqashar cuma ada 3, yakni duhur, asar, dan isya. Bagaimana niatnya? Seperti contohnya di sholat duhur ini, sholli fardhu duhri rakaataini qashran lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat fardu duhur 2 rakaat dengan diqashar karena Allah Ta'ala. Yang mana di sini juga ada contohnya sholat asar, sholli fardhu asri rakaataini qashran lillahi ta'ala. Juga di sini ada niatnya sholat isya yang diqashar, sholli fardhu isya'i rakaataini qashran lillahi ta'ala. Itu terkait niat sholat qashar. Dan juga niat sholat jamak ini biasanya, tapi kalau orang yang berpergian itu biasanya lumrahnya menggabungkan sholat 2 sholat dalam satu waktu dan juga diqashar. Artinya seperti ini contohnya, yakni takdim plus qashar. Niat saat sholat duhur 2 rakaat, sholli fardhu duhri rakaataini majmu'an mal asri takdiman wa qashran lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat fardu duhur 2 rakaat dijamak dengan asar secara takdim dan diqashar karena Allah Ta'ala. Setelah itu sholat asar juga 2 rakaat karena diqashar. Jadinya di sini sholat jamak itu bisa digabungkan dengan sholat qashar, yang mana lumrahnya dikerjakan seperti itu. Jadinya orang-orang itu menjamak sekaligus meringkas, menggabungkan 2 rakaat dan juga meringkas 2 sholat tersebut. Dan juga bagaimana syarat-syarat dibolehkannya sholat qashar dan juga sholat jamak? Boleh dilakukan oleh yang pertama musafir. Ini yang paling penting. Jadinya sholat qashar dan juga sholat jamak itu boleh dilakukan orang musafir. Jikalau orang tidak musafir dalam artian mukim atau tidak dalam perjalanan, maka tidak boleh melaksanakan sholat dengan diqashar dan juga dijamak. Yang pertama di sini tertera sholat qashar. Yang pertama syaratnya sedang dalam perjalanan. Ini syarat yang terpenting menunaikan sholat qashar dan juga sholat jamak. Yang kedua, niat bepergian sebelum keluar dari rumah dan perjalanannya bukan untuk maksiat. Jadinya niat untuk bepergian dan juga perjalanannya itu bukan maksiat. Bagaimana maksudnya dalam maksiat? Contohnya ketika kita mau bersilaturahim, itu termasuk ibadah, karena silaturahmi itu termasuk ibadah. Jadinya boleh melakukan sholat qashar dan juga sholat jamak. Dan juga belum berniat menetap lebih dari 4 hari di depan tujuan. Jadinya tidak berniat menetap. Kalau lebih dari 4 hari itu maka dikatakan orang mukim di sana sudah. Dan juga sholat jamak, yakni menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Itu yang pertama sedang dalam perjalanan.
Dan yang kedua, sholat yang boleh dijamak itu diantaranya ada dua macam, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Ya kalau menggabungkan ke subuh nggak bisa, isya ke subuh nggak bisa. Dan juga jenis jamak itu ada dua. Yang pertama jamak takdim, dua sholat yang digabung dalam satu waktu dikerjakan di sholat pertamanya. Contohnya pada sholat duhur, ketika sholat duhur kepada sholat asar itu dinamakan sholat jamak takdim. Yang kedua yakni sholat takhir, dua sholat yang digabung di waktu yang satu di waktu sholat kedua. Contohnya mengerjakan sholat asar plus sholat duhur di waktu asar, jadinya itu termasuk jamak takhir. Dan yang terakhir yakni tertib dan niat yang jelas, jadinya harus berurutan, harus ada dalam perjalanan, dan juga intinya perjalanan itu tidak berbau maksiat itu. Mungkin ini yang bisa kami jelaskan sedikit, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.